Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki bab 8, yaitu VLAN Trunking Protocol. Pada VLAN Trunking Protocol, di sini terdapat 6 materi, jadi langsung saja ke pembahasannya. 1. Pengenalan VTP. Kali ini kita akan membahas VTP. Di sini kalian bisa perhatikan pada gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch dan terdapat switch itu terdapat 200 VLAN. Jika kita buat satu persatu VLAN-nya, tentu saja itu akan memakan banyak waktu. Maka dari itu, kita perlu VTP agar proses konfigurasi menjadi lebih cepat. Nah, untuk VTP sendiri, ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, kedua klien, dan yang ketiga adalah transparan. Nah, yang sering digunakan adalah server dan juga klien. Misalkan pada switch ini kita konfigurasikan sebagai server dan yang lainnya sebagai klien. Jadi nantinya kita akan mengkonfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Nah, nantinya switch klien akan mengikuti switch server tersebut. Kedua, persiapan topologi VTP. Di sini kita akan menambahkan 5 switch yang terhubung dengan kabel otomatis. Kalian perhatikan ya. Seperti ini ya teman-teman. 3. Konfigurasi VTP. Jadi di sini untuk switch 1 ini berperan sebagai server. Untuk switch 2 dan 3 sebagai klien, dan switch 4 sebagai transparan, dan juga switch 5 sebagai server. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Kita bisa konfigurasikan untuk RAM-nya. Pada mode global, kita masuk ke interface FA0/1. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Jika sudah, kita lakukan juga pada switch 2. Kita masuk ke global mode. Pada switch 2, interface-nya itu FA0/1 dan juga FA0/2. Kemudian tekan switch port. Switch 3 itu sama salah satu sampai 2.
Jika sudah selesai, kita klik fast forward agar hijau semua. Selanjutnya, kita konfigurasikan VTP-nya. Kita buka switch 1 terlebih dahulu. Untuk konfigurasinya, kita ketikkan VTP mode. Nah, karena switch 1 ini sebagai server, maka kita ketikkan server. Jadi menyesuaikan ya sebagai apa. Kemudian ketikkan VTP domain, misalkan domainnya cantika.com. Kita masukkan VTP passwordnya, misal 123. Jika sudah, kita akan konfigurasi VTP client pada switch 2. Kita ketikkan VTP model client. Lalu untuk domainnya kita harus samakan dengan VTP server, yaitu cantika.com. Kemudian untuk passwordnya sama, yaitu 123. Kita lakukan juga VTP client pada switch 3. Perhatikan ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan VTP transparent. Kita buka switch 4. Lalu ketikkan VTP mode transparent. Dan berikan domain serta password. Dan pada switch 5, kita konfigurasikan juga sebagai server. Perhatikan ya. Oke, untuk konfigurasi VTP-nya sudah selesai. Lihat pengujian VTP. Akan melakukan pengujian yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3. Langsung saja kita buat pada switch 1. Di sini untuk VLAN 2 kita beri nama A dan VLAN 3 dengan nama B. Jika sudah, kita cek dengan langsung VLAN 2. Sudah masuk ya. Kemudian kita coba cek pada klien, yaitu switch 2. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah terdapat VLAN 2 dan 3. Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 juga sudah ada VLAN-nya. Namun untuk switch 4, karena dia tipe mode transparan, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Kita cek do show VLAN brief. Nah, maka di sini kosong, artinya switch 4 tidak akan mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan VLAN 3 secara otomatis. Jadi harus dikonfigurasikan secara manual. Nah, misalkan pada switch 5 sebagai server, kita hapus dulu VLAN 3. Kita ketikkan no VLAN 3, kemudian cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita coba cek pada kliennya. Show VLAN brief.
maka di sini juga sudah tidak ada. 5. Problem revision number. Oke, perhatikan di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi. Untuk mempermudah dalam pembahasan, di sini kita anggap 5 switch ini berada di gedung A, kemudian kita akan tambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun untuk switch ini merupakan bekas dari gedung B. Kemudian sebagai contoh saja, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VTP server. Kita ketikkan VTP mode server. Kemudian masukkan domain dan passwordnya. Jika sudah, kita konfigurasikan 2 sampai 10. Jika sudah, kita cek dengan show VTP status. Nah, perhatikan pada configuration revision, di sini terdapat angka 9, artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch 1, show VTP VLAN, kita ketikkan show VTP status. Nah, bisa kalian lihat untuk konfigurasi revisionnya lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi. Kemudian pada switch 6 masuk ke ini posisinya sebagai server dan konfigurasinya pun lebih besar dari gedung A. Jadi, dalam hal ini seharusnya klien pada gedung A mengikuti konfigurasi dari switch 6 karena dia memiliki konfigurasi yang lebih besar. Kita cek pada switch 5 dengan show VLAN brief. Bisa kalian perhatikan, sekarang terdapat VLAN yang sudah kita konfigurasikan pada switch 6. Akan tetapi, ini sangat berbahaya ya teman-teman, karena konfigurasi kita pada gedung A bisa berubah dan terhapus. Maka selanjutnya kita akan melakukan resolving revision number. 6. Solving revision number. Oke, jadi untuk yang pertama kita hapus dulu kabelnya. Kemudian pada switch 6 kita tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda. Kita tambahkan VLAN 11 sampai 15. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu configuration revision-nya dengan show VTP status. Nah, pastikan untuk switch 6 ini lebih besar dari gedung A. Selanjutnya kita cek pada switch 1 dengan show VTP status.
bisa diperhatikan, pada gedung A, revision-nya adalah 9, sedangkan untuk switch 6 adalah 14. Maka di sini kita akan coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A, dengan cara mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Untuk caranya, kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparan. Perhatikan ya. Kemudian kita cek dengan do show VTP status. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi 0. Dan selanjutnya, agar switch 6 mengikuti konfigurasi di gedung A, maka kita ubah menjadi server. Jika sudah, kita cek dulu VLAN-nya dengan do show VLAN diff. Pada switch 6 di sini terdapat VLAN hingga 15. Kemudian kita cek juga pada gedung A. Do show VLAN brief. Perhatikan pada gedung A hanya terdapat 10 VLAN. Selanjutnya, kita bisa sambungkan switch 6 ke gedung A. Lalu klik password. Jika sudah, kita cek VLAN kembali pada switch 6-nya. Maka di sini hanya terdapat 10 VLAN. Ini merupakan konfigurasi pada gedung A. Jika kita cek pada VTP status, maka di sini revisi yang kan menjadi 9. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.